Teguh Aprianto. Apa kabar bos? Alhamdulillah sehat. Ethical Hacker Indonesia. Jadi hacker tuh punya etik ya? Ya hacker-hacker yang sekarang jadi profesional itu kita bisa bilang mereka punya etik. Ini kita bisa bilang kalau ini bukan tingkah yang biasa dari seorang atau dari grup ransomware gitu. Betul. Dia kan ransomware di luar itu bahkan kejam. Ada mereka pernah nyerang rumah sakit. Rumah sakit lumpuh. Tebusan 131 miliar tuh yang kaget sebenarnya bukan kita, yang kaget hackernya. Karena gue mintanya nggak segitu banyak. motifnya kita nggak ketahuan gitu. Motifnya nggak ketahuan. Karena kan kalau ransomware gang itu kan motifnya ekonomi ya. Ini kan apa namanya Braincheaper ya. Braincheaper. Itu terkenal. Grup baru. Grup baru. Ini source yang udah menyebar kayak Lockbit. Terus sebenarnya PDN itu kenanya dua ransomware. PDN tuh kenanya dua sebenarnya. Dua ransomware. Oh iya. Jadi yang keluar di rilis pemerintah itu Lockbit. Takutnya nggak tahu. Takutnya nggak tahu gitu kan. Kita praktisi pada nanya, kenapa yang dirilis keluar itu Lockbit. Ini setelah key-nya diserahkan, ini bukan Lockbit, ini babuk gitu. Banyak kasus itu dimulai dari satu manusia bego. Iya. Iya pasti. Iya. Karena phishing juga begitu kan. Lu mau bikin sistem secanggih dan seaman mungkin, manusianya nggak lu siapkan, habis. Ada tuh Windows. Terus tim lu ada yang pakai produk bajakan. Oh. Itu produk bajakan kalau lu install. Itu semua password dan kredensial lu bisa ditarik. Kenapa tidak mungkin? Anda. Masa sih kita pakai bajakan? Anggarannya sih ada. Ada dong. Cuma nggak tahu dibeliin apa enggak. Kasus yang barusan aja kan anggaran backupnya ada. Nah, nge-hack instansi bukankah harusnya lebih sulit? Gua nggak butuh waktu lebih dari 5 menit. Nge-hack instansi lu butuh cuma nggak lebih dari 5 menit? Ya lu tinggal pilih instansi mana. Instansi ini kan punya banyak punya banyak internal akses sistem. Ya Jokowi aja bilang pemerintah kita punya ribuan aplikasi kan. Betul. Nah aplikasi itu kan dipakai untuk mengelola banyak hal. Oh, banyak. Kalau cuma sekedar lu masuk dan menyusup, banyak loophole. Sebenarnya kasus PDN ini bisa kita ulang tiap hari. Lu mau bikin sistem secanggih apapun, tapi user yang nggak lu siapkan, habis. Gitu. Berarti human error. Human error berperan besar di banyak besar. Kasus yang kemarin sebelum yang kasus sekarang, yang bank swasta, itu juga sama human error. Ini kasus PDN ini juga sama human error. Tapi ransomware itu kalau kita nyebut Lockbit itu punya kebiasaan dan sering orang berspekulasi kalau diserangnya Lockbit itu biasanya ada insider trade. Insider trade. Orang dalam. Oh, ada orang dalam. Karena kalau Lockbit itu dia punya sistem afiliasi. Jadi misalnya lu ada orang dalam bisa ngasih informasi intel tipis-tipis nih ke hacker, lu bisa dapat persenan. Misalnya dibayar tebusan nih $8 juta. Terus ya lu dapat sekian persen gitu. Itu dulu kebiasaan Lockbit seperti itu sebelum digerebek sama FBI kemarin ya. Naruh orang berarti. Jadi mereka membayar informasi cukup mahal gitu. Tapi kan instansi lain seperti misalnya instansi intelijen lah seperti BAIS, BIN dan sebagainya. Baru kejadian kan kemarin. Nggak lama dari PDN. Keluar juga datanya. Iya maksud gua bukankah harusnya itu? Ya seharusnya seperti itu sih. Seharusnya ya orang kan mikir intelijen harusnya lebih baik kan. Iya dong. Tapi ya terjadi juga gitu. Nih kalau suatu infrastruktur dibangun dengan sangat baik, mereka itu punya security command center lah. Anggaplah mereka nggak punya atau nggak diadain gitu. Setidaknya mereka pemerintah tuh rajin loh belanja software. Softwarenya udah banyak. Lo pakai tools ada. Ada itu. Dan itu nggak digunakan sepertinya gitu. Biasanya pembangunan infrastruktur itu khususnya pemerintah itu suka sembarangan aja gitu. Karena dianggap nggak penting.
Padahal itu data kita semua kan di situ gitu. Misalnya data kita keambil. Kita kerugiannya apa? Kerugiannya banyak sih, Om. Lu yang paling dekat dalam kehidupan kita sehari-hari aja deh. Penipuan. Penipuan. Satu, penyalahgunaan identitas. Penipuan tuh gimana? Penipuan ini coba lu bandingin 5 tahun silam sama sekarang. 5 tahun silam, lu ditelepon sama orang asing, dia nggak tahu lu siapa. Sekarang, iya, ini coba lihat yang dia yang ngirim yang coba scam lewat WA. Dia udah tahu, dia nyebutin nama kita. Halo, bla 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 bla. Kami dari ini nih. Jadi sekarang serangannya itu tertarget, bukan lagi random. Intinya si pelaku ini dia cuma butuh ngirimin aplikasi itu ke korban. Cuma butuh akses OTP-nya aja, Om. Butuh akses OTP-nya. OTP kan dikirimin ke SMS kan. Jadi dia cuma butuh akses ke SMS korban. Ketika aplikasi itu diinstal, korban yang salah satu yang gua wawancarai, nggak nyampe 5 menit hilang 95 juta. Habis dong kalau gitu mah ya. Iya itu makanya jadi yang kasus yang tadi itu penipunya cuma beraksi nggak cukup lama. Setelah tulisan kita berdua terbit, akhirnya baru polisi jalan dari Barreskrim nangkep sekitar 58 orang. Total kerugian 12,9 M kalau nggak salah. Gue kemarin dipanggil ini. Ini kayak kasus Biden kemarin dari lembaga cybernya manggil semua orang-orang gitu. Termasuk company, termasuk praktisi gitu. Tapi yang lucunya kasus kemarin itu ada satu praktisi jago orangnya. Orang Indonesia sekarang ini tinggal di Thailand, namanya Pak Yohanes Nugroho. Kasus PDN nih yang dirilis pemerintah kan itu keluarnya Lockbit. Nah dia ini ahli inilah reverse engineer. Jadi dia udah terbiasa membongkar suatu aplikasi gitu. Dia mau bantu secara sukarela. PDN ini. Karena dia menganggap ada kemungkinan data-data ini bisa dikembalikan. Tapi dia berusaha dong. Dia tuh cuma butuh satu, isek sampel. Dia cuma mau nyari sampelnya. Dia minta tolong temannya minta ke orang Kominfo. Orang Kominfo yang malah ngebalasnya ini kalau orang udah biasa reverse engineer pasti tahu kok nyarinya di mana. Lah, nyarinya gimana? Orang butuh isek sampelnya dari dalam. Karena butuh file yang ada di dalam itu. Jadi nggak dikasih? Udah itu malah sotoy gitu, bebal gitu. Kan kayak giliran ada orang mau bantu. Kayak gitu. Ya makin lama makin males dong orang mau bantu. Maksudnya itu, ini orang jago loh. Ini orang udah terkenal jago. Orang-orang di industri pasti tahu dia siapa. Dia yang pengen membantu aja diperlakukan kayak gitu. Orang kita udah babak belur sejauh ini gitu. Terus dengan PD ngomong alhamdulillah ini bukan state sponsored hacker. Lah kalau state sponsored hacker nggak akan ketahuan, senyap. Nggak akan ketahuan. Mana ada operasi intelijen ngomong-ngomong. Iya benar juga sih. Kasus yang tadi penjual es krim itu task force loh itu. Gabungan beberapa lembaga itu. 4 lembaga nggak salah. Tapi task force-nya kayak gitu. Nggak guna. Orang kita berusaha tiap hari menjaga data pribadi kita, tapi yang ngebocorin negara gitu. Banyak sih, ada kalau kita di company itu disebutnya banyak, ada cyber security analyst, cyber security consultant, engineer. Kalau ya white hacker bisa gitu. Anggaplah gue sebut lu white hacker ya. Banyak nggak orang-orang kayak gini? Banyak. Bahkan kita lagi emang sekarang ngebentuk buat biar ada regenerasi, biar anak-anak muda nih daripada bandel gitu kan. Beda zaman kita dulu bandel kan nggak kenapa-napa nih. Ya, kalau mereka bandel ketangkep sekarang gitu. Nah makanya kita arahkan ada jalan-jalannya mereka bisa menggunakan kemampuan mereka untuk hal-hal positif. Jadi gitu. Menjalankan hobinya. Menjalankan hobinya tapi tetap make money. Gitu. Tapi make money. Bahkan pemerintah itu ada salah satu lembaga yang mereka setiap tahun bikin CTF. CTF itu Capture the Flag, kayak hacker competition gitu lah. Pemerintah nih yang bikin. Tiap tahun bikin. Yang ikutnya jago-jago semua nih. Oke. Yang menang itu nggak pernah diapa-apain. Nggak diambil? Nggak. Yang menang nggak dipekerjakan? Yang ngambil malah swasta. Jadi wadidaw. Goalsnya apa? bikin itu gitu. Jadi yang itu malah dimanfaatin event tiap tahun itu sama swasta buat nyari talent.
Tapi seringkali yang punya rumah nggak tahu rumahnya gimana, Om. Iya betul, cuman kan artinya backup data itu sebuah keharusan dong. Harus dong. Apalagi menghimpun data seluruh warga negara. Gitu. Betul. Jadi itu bukan pilihan kan? Bukan. Itu bukan opsi. Bukan opsi. Enggak dong, kalau infrastrukturnya dari awal dibangun dengan baik, semuanya udah otomatis. Udah otomatis. Dan backup data tuh butuh biaya yang mahal sekali mungkin. Kan di lelangnya anggarannya ada. Ada. Tapi dari kementerian dan lembaga klarifikasi. Kita udah mengirimkan surat ke kementerian ini. Untuk minta backup. Minta backup. Ditanya nama Mutia Hafid kan. Dilakukan apa enggak? Dan itu dimulai artinya dari lu ada kesadaran itu, satu. Betul. Karena lu ada pengetahuan ke arah sana kan, sedikit setidaknya gitu. Sebenarnya bukan hanya pengetahuan, ketakutan. Ya, dan didukung sama tim yang bisa melakukannya kan. Betul, nah, betul. Artinya ada orang kompeten bertemu dengan orang kompeten lainnya. Nah, kalau di situ yang tidak kompeten yang mana? Update dari pemerintah kita belum ada. Nah, mereka belum ada rilis. Oke, tapi pemerintah belum merilis bahwa data-data sudah balik kan? Oke, kita anggap saja data-data dibalikin, ya kan? Kan si hacker ini bisa punya kopi kan? Dia udah punya kopi udah pasti. Tapi dia belum tentu bos. Orang itu aja nggak punya kopi kok. Ya. Iya dong. Ayo. Belum tentu bos. Kali hackernya melakukan treatment yang sama. Iya. Gitu. Ngapain gue backup? Kata hackernya begitu kan bisa. Kan ada ini gitu kan. Berarti dia punya kekuatan untuk melakukan sesuatu walaupun itu sudah dibalikin. Yang ditakutkan kan malah ke arah sana, karena kan ini kan motifnya masih belum jelas ya. Motifnya bukan uang, udah pasti udah lewat tuh. Yeah. Yang sekarang dia udah ngasih key. Kalau dia ngasih key, artinya pemerintah akan ada upaya untuk mengembalikan. Betul. Ketika itu kembali, artinya semua services akan kembali normal. Betul. Yang ditakutkan di situ. Kita tuh bisa tahu nggak sih kalau data kita di-copy sama mereka? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Tapi kalau ransomware udah pasti udah dia nge-encrypt data kita, dia pasti narik data lagi. Sama teman-teman praktisi itu emang key-nya valid. Valid. Key-nya kan kemarin ada narasi liar, nanti dikirimin key malah ransomware lagi gitu betul, kan. Betul. Double gitu. Gitu emang valid itu key buat ngebuka. Oke, tapi karena itu valid malah kita bertanya-tanya kan. Afternya apa nih? Afternya gitu, apa? Oke. Mereka punya sampai sekarang itu punya mesin sensor yang harganya 200 miliar. Punya. Cuma buat pemblokiran. Dan kita kan seharusnya sadar, misalnya lu kan bikin podcast gini Om ya. Dari awal nih. Bikin podcast, terus jalan nih dengan setup yang sama. Jalan, lu ngeliat progres dong. Iya betul. Setahun viewernya dikit. 2 tahun viewernya dikit. Artinya yang lu lakukan ini kayaknya nggak berguna deh. Nggak berguna, harus ganti. Harus ganti konsep. Seharusnya mereka kan melakukan itu, berpikir ke arah sana kan. Kita melakukan ini udah hampir 10 tahun nih. Tapi nggak ada dampaknya gitu. Pemblokiran tapi nggak ada koordinasi antar lembaga dan kementerian. Ya kan jawabannya diblokir 10 muncul 1000. Ya nggak berguna dong. Iya betul. Apa langkah yang harus dilakukan gitu setelahnya gitu. Tapi kita punya kemampuan itu maksudnya. Bisa. Ya punya. Intinya apa ya? Ego sektoral itu sih. Kasus penipuan itu sebenarnya gampang banget. Polisi itu udah punya data. Dia udah tahu titik-titik tempat pelaku penipuan beraksi ini di mana. Terus Kominfo punya data. Terus lembaga lain mungkin punya data. Ini kenapa nggak ada kolaborasi? Kominfo punya data, polisi yang jalan, selesai masalahnya. Tapi nggak tahu kalau ada konflik kepentingan lagi gitu. Padahal kalau kerjasama bisa lebih mudah dong. Oh iya, kalau kerjasama Indonesia udah bagus banget deh. Indonesia nggak kayak sekarang gitu. Kalau gue pertanyaan terakhir gue gini, lu sebagai whatever you call your jabatan ya, white hacker atau whatever itu, security, cyber security. What can you do kalau personally, kan yang pasti ditanya adalah biasanya kan ditanya, ya oke, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa diapain, apa yang bisa lu lakukan, kalaupun lu diminta gitu. Sebelum terjadi kasus, pastinya kita harus make sure punya klien gua aman. Gak sampai ada orang bisa serangan setiap hari ada.
tapi nggak akan ada yang bisa masuk. Oke. Itu tugas sebelum terjadi itu ya. Itu tugas lu ya? Kalau apes-apesnya kena, ya ngapain udah. lu? Kita ngelakuin semua langkah yang diperlukan. Kalau kasus misalnya cuma sebatas kasus ada orang masuk nih, terus misalnya data di ini, ya kita harus make sure, mastiin di dalam nih kayak kita identifikasi, kita investigasi, kita forensik, kita cek, oh ya ini benar. Keluar ngomong ke klien, ya benar, ini ada klien kita. Bukan di publik ngomong, nggak ada terjadi apa-apa. Seharusnya ketika ada terjadi kasus apapun, nggak tahu kebiasaannya sampai sekarang itu sering kali membantah gitu. Tapi thank you ya, gue dapet banyak ilmu sama lu. Dan gue seneng banget ngobrol sama lu kayaknya. Obrolan kita tuh penuh arti. Thank you banget for coming ya. Thank you. It's a pleasure for me. Thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.